Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ternyata dalam kasus penyiksaan ini yang dilakukan oleh tim Tabarat Polda Sumbar sebanyak 30 orang ini bukan hanya saudara AM, anak AM yang menjadi korban, tetapi ada korban-korban lainnya yang kami temukan dan mereka juga mendapatkan. Hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum Padang ungkap detik-detik Afif Maulana, anak berusia 13 tahun tewas, diduga akibat disiksa oknum anggota polisi. Jasad korban ditemukan tewas mengapung di Sungai Batang Kuranci, dekat jembatan di Jalan Bypass Kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu 9 Juni 2024, pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Tubuh Afif Maulana dipenuhi luka lebam dan 6 tulang rusuknya patah. Direktur LBH Padang Indira Suryani menyebutkan telah melakukan investigasi terhadap kasus itu dan mengarah pada adanya unsur penganiayaan sebelum Afif Maulana tewas. Dari investigasi LBH Padang, AM dan beberapa rekannya dituduh akan tawuran lantas mendapat banyak tindakan penyiksaan oleh anggota Sabara Polda Sumbar yang berpatroli pada Sabtu 8 Juni 2024 malam hingga Minggu dini hari. Menurut Indira, pihaknya sudah mendapat keterangan dari 7 saksi yang mengalami penyiksaan. Terakhir kali saksi berjumpa korban Afif Maulana di jembatan dekat lokasi penemuan mayat korban. Dari keterangan saksi, awalnya Afif Maulana bersama rekannya berinisial A berboncengan melintasi jembatan Batang Kuranci pada Minggu 9 Juni 2024. Lalu oknum polisi itu menendang motor AM hingga bocah 13 tahun itu terpelanting. Berdasarkan keterangan A, ia sempat melihat Afif Maulana berdiri. Namun A dikelilingi oknum polisi yang memegang rotan. Di saat bersamaan, A diamankan oleh anggota polisi lain. Kami juga menyampaikan ucapan bela sungkawa terhadap keluarga korban dari saudara almarhum Afif Maulana yang ditemukan telah meninggal dunia. Tapi perlu diketahui dan difahami bahwa dari proses penanganan terhadap terjadinya salah satu tawuran yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2024 hari Minggu dini hari, yaitu kurang lebih pukul 2 dan sampai pukul 3 dini hari, polisi sudah bergerak cepat dengan mengerahkan tidak kurang dari 30 personil pengurai massa yang andai kata polisi pada saat itu tidak hadir di tengah-tengah mereka, maka kita bisa lihat alat-alat yang dipergunakan mereka tawuran bisa mendatangkan korban lebih banyak. Sehingga pada dini hari itu polisi sudah bergerak cepat, yaitu polisi dari Polresta Padang bersama-sama dengan anggota polisi pengurai massa dari Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat, tidak kurang dari 30 personil. Memang pada setiap malam minggu sampai hari Minggu pagi itu rutin melaksanakan patroli cipta kondisi berdasarkan surat perintah yang sah. Kemudian perlu kami luruskan di sini bahwa telah viral di media massa itu sifatnya trial by the press. Trial by the press adalah justifikasi seolah-olah polisi di sini bertindak salah. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Itu tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Bahkan di dalam penyelidikan terhadap 18 yang diamankan, itu tidak ada satupun yang bernama Afif Maulana. Yang dibawa ke Polsek kemudian diserahkan ke Polres dan dibawa ke Polda, tidak ada satu nama pun namanya Afif Maulana almarhum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, ini ada sebuah berita berkaitan dengan kasus meninggalnya seorang siswa SMP di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, bernama Afif Maulana. Heboh sekarang sahabat BN
peristiwa ini di satu sisi ada dugaan ini korban penganiayaan oknum polisi, di satu sisi dikatakan tidak demikian, tetapi dia terjun dari jembatan ke bawah dalam peristiwa tawuran yang terjadi di sana beberapa hari lalu. Kita baca beritanya sahabat BN. Dan kita tahu kasus ini telah sampai ke Komnas HAM. Berita ini diturunkan Tribun Medan.com di bawah judul "Kelakuan Polda Sumbar soal kasus siswa SMP tewas, bukannya cari pelaku malah cari yang memviralkan." Berita ini hari Selasa 25 Juni 2024. Tribun Medan.com. Usaha Polda Sumatera Barat untuk memburu orang yang memviralkan video meninggalnya Afif Maulana di Sungai Batangkuranji, Padang dinilai blunder. Seharusnya polisi memburu pelaku dugaan penganiayaan AM daripada sibuk mencari orang yang memviralkan video AM yang ditemukan meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang setelah mendengarkan komentar dari Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono. Dalam konferensi persnya, Suharyono mengatakan akan memburu orang yang memviralkan kasus kematian AM 13 tahun. Bukannya fokus untuk mencari pelaku yang diduga anak buahnya, malah ingin melakukan kriminalisasi dan membungkam keadilan bagi korban dan keluarganya, ujar Direktur LBH Padang Indira Suryani di kantornya Senin 24 bulan 6 2024. Respon Polda yang kontraproduktif memburu orang yang memviralkan semakin menguatkan dugaan ada yang salah. Tambahnya, Indira melanjutkan, pernyataan Kapolda dinilai sangat janggal dan semakin menguatkan kecurigaan ada yang salah dengan situasi tersebut. LBH juga mencermati pernyataan Irjen Pol Suharyono terkait penegasan Kapolda bahwa tidak ada penyiksaan atas kematian AM pada Minggu 9 Juni 2024. Selain itu, Kapolda juga mengatakan pada dini hari itu anggota kepolisian telah melakukan penanganan antisipasi tawuran sesuai prosedur pengamanan. Kami menolak tegas hal tersebut. Kami menemukan ada tanda-tanda kekerasan yang ada di tubuh korban AM dan juga anak-anak lainnya melalui foto dan keterangan anak-anak yang dijumpai. Lalu bagaimana kami bisa percaya tidak ada penyiksaan itu, kata Indira. Ia bilang, dalam proses penegakan hukum tidak ada prosedur melakukan penyiksaan baik ke orang dewasa maupun anak-anak. Bahkan hukum mengharamkan adanya tindakan penyiksaan dan kekerasan terhadap siapapun. LBH Padang pun meminta Kapolda Sumbar setia kepada fakta-fakta tersebut. Indira kembali menegaskan bahwa LBH Padang meyakini adanya penyiksaan terhadap AM dan beberapa orang lainnya. Kedua orang tua AM menyayangkan pernyataan Kapolda Sumbar yang memburu orang yang memviralkan kasus tersebut. Sangat hancur. Di saat ini belum selesai masa ini yang dicarinya. Bukan masalah anak saya yang diniaya, oknum yang diselesaikannya, orang yang memviralkan yang dicarinya. Harusnya fokus mengungkap kasus ini. Kita orang susah ini, tapi diginikan, kata Anggun, ibu AM. Aprinaldi, ayah korban, juga menuturkan hal yang senada. Menurutnya, harusnya pihak kepolisian fokus mengungkap kasus, bukan malah fokus mencari orang yang memviralkan. Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono memberikan penjelasan terkait tewasnya siswa SMP bernama
AM13 di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Minggu 9 Juni 2024 lalu. Kami menyampaikan ucapan belasungkawa terhadap keluarga korban dari saudara almarhum Afif Maulana yang ditemukan telah meninggal dunia, kata Irjen Pol Suharyono saat konferensi pers yang didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol Alfian Nurnas, Dirreskrimum Kombes Pol Andri Kurniawan, Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto, Minggu 23 Juni 2024. Ia mengatakan saat tawuran di malam kejadian, polisi sudah bergerak cepat dengan mengerahkan tidak kurang dari 30 personel pengurai massa. Kata dia, andai kata polisi pada saat itu tidak hadir di tengah mereka, maka bisa menimbulkan korban yang lebih banyak. Hal itu dikarenakan para pelaku aksi diduga akan melakukan tawuran ini membawa senjata tajam dan telah diamankan sebanyak 6 unit. Kemudian perlu kami luruskan di sini bahwa telah viral di media massa justifikasi seolah-olah polisi bertindak salah. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Namun tidak ada bukti dan saksi sama sekali, katanya. Disebutkan petugas juga pada saat kejadian mengamankan sebanyak 18 orang diduga akan melakukan tawuran dan tidak terdapat nama AM yang dibawa ke Polsek Kuranji. Hanya saja sebelum ditemukan jenazah di bawah jembatan Kuranji, berdasarkan kesaksian A yang membonceng, AM diajak masuk ke sungai agar aman dari kejaran polisi. Jadi sudah ada kesaksian bahwa memang AM berencana akan masuk ke sungai atau menceburkan diri ke sungai, sebut Irjen Pol Suharyono. Hingga saat ini sudah ada 40 saksi diperiksa dalam kasus penemuan jasad AM oleh salah seorang pegawai kafe di sungai Jembatan Kuranji, Kota Padang tersebut. 30 diantaranya personel Sabara pada Polda Sumbar yang juga dimintai keterangan, dikarenakan hadir pada saat kejadian pengamanan sebanyak 18 orang pelajar yang diduga akan melakukan tawuran tersebut. Untuk 30 personel yang sudah diminta keterangan, seandainya ada yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, akan kita tindak tegas. Sementara belum ada yang diamankan oleh pihaknya dalam kasus ini dan hasil otopsi masih belum keluar. Saya bertanggung jawab penuh akan kasus penemuan jasad AM. Sampai saat sekarang kita masih mendalami kasus ini, katanya. Saat ini ada satu yang memang diamankan karena di tangannya ada membawa sajam, maksudnya senjata tajam. Sedangkan senjata lainnya berserakan dan belum diketahui siapa yang punya, ungkapnya. Untuk yang membuat konten di media sosial yang menyebarkan kesaksian dari teman AM tersebut, pihaknya akan meminta keterangan dan akan mendalaminya. Kami sedang berupaya mendapatkan yang bersangkutan untuk diperiksa sejauh mana dan apa yang diketahuinya terhadap apa yang diucapkan di media sosial itu. Pungkasnya, kasus ini masih dalam pendalaman polisi. Pihak LBH Padang juga terus mencermati perjalanan kasus meninggalnya AM. Sahabat BN, sekaitan dengan pemberitaan tentang hal ini yang sekarang telah tersebar di media sosial, telah tersebar di layar-layar televisi, tentu saja yang kita harapkan kasus ini segera tuntas dan jangan sampai kasus ini mencemarkan nama pihak Polri lagi di Sumatera Barat. Kenapa demikian? Apa yang terjadi yang sangat mencoreng nama Sumatera Barat sebagai daerah yang adatnya bersendikan syarak, syaraknya bersendikan kitabullah. Dulu, sekarang masih mudah diingat
oleh publik. Apa itu? Kasus yang menimpa Teddy Minahasa, waktu itu Kapolda Sumbar. Nama Teddy Minahasa yang terlibat kasus narkoba waktu itu sungguh memalukan bagi Sumatera Barat. Dengan demikian tentu kita berharap kejadian ini jangan sampai makin melebar. Tetapi kalau dapat makin cepat tuntasnya. Penuntasan kasus ini tentu diharapkan benar-benar mencapai rasa keadilan bagi semua yang tersangkut dalam kasus ini. Terutama tentu bagi kedua orang tua Afif Maulana. Alangkah hancurnya hati kedua orang tua kalau kasus anaknya ini tidak sempat dia merasakan mencapai rasa keadilan. Yang beredar sekarang ini ke publik memang apa yang ada dalam pemberitaan ini tadi, terkesan pihak Polda Sumbar sangat bersemangat memburu yang memviralkan ini, tetapi terkesan tidak sama dengan semangatnya memburu siapa yang kemungkinan dapat diduga melakukan penganiayaan kepada Afif Maulana ini. Sahabat BN, di negeri ini sekarang sedang banyak kasus-kasus yang membuat negeri ini menjadi hiruk pikuk. Sebut saja kasus Pina Cirebon yang telah berlangsung 8 tahun tetapi ternyata banyak sengkarutnya dalam kasus ini sehingga sekarang terbongkar lagi ke permukaan. Dan belum tuntas sampai saat ini. Kalaulah Sumatera Barat termasuk pula satu ke dalam kasus yang viral, yang menghebohkan seperti ini, alangkah memprihatinkannya. Sebab di Minangkabau itu tidak ada kusut yang tidak selesai, tidak ada keruh yang tidak jernih. Dan kita sekarang ini patut berterima kasih kepada Kapolri. Menurut Pak Kapolri ini, Polri boleh dikritik. Polri tidak anti kritik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.